Tetapi persyaratannya untuk mendirikan PT asing di Indonesia itu minimalkan 10 miliar rupiah. 예. 네, 안녕하세요. 여기 법무법인 금성 인도네시아 센터 랜디라고 합니다. 이번에도 저희가 인도네시아 관련해서 저희 타리간 변호사만 같이 얘기를 해볼 건데요. 이번에는 다른 방법이 있는지 저희가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하세요. Gimana? Gimana kabarnya nih? Baik? Ya baik, cuma sudah mulai dingin ya. Iya, di Korea ini saya pakai jaket. Iya. Jadi di Korea sudah mulai minggu ini sudah minus ya untuk cuacanya itu sendiri. Ya. Padahal di minggu lalu pun masih suasana catatan gitu ya, tapi sekarang tiba-tiba dingin ya. Sudah jauh, udah winter. Ya, jadi kebetulan tadi saya sebutkan bahwa di minggu-minggu lalu kita sempat berbicara mengenai investasi di bidang properti, lalu ada juga melakukan investasi di Indonesia dan juga pendirian PMA di Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini kita ingin mengupas lebih lanjut lagi di samping untuk investasi di bidang properti ataupun PMA, apakah ada cara lain untuk orang asing misalnya berusaha ke Indonesia, untuk ke Indonesia dengan mungkin cara yang mungkin bisa langsung dijelaskan. Ya baik, selamat sore untuk pemirsa kita gitu ya. Tadi apa Randy sudah menyampaikan, memang kalau berinvestasi di Indonesia, berinvestasi artinya membawa foreign capital masuk ke Indonesia. Berarti diharapkan itu membawa uang gitu ya. Nah, kemarin disampaikan bahwa untuk masuk ke Indonesia itu secara individu membawa uang sendiri itu nggak boleh untuk bikin usaha, tetapi harus melalui satu badan hukum yang didirikan di Indonesia bentuk PT. Nah, tetapi persyaratannya untuk mendirikan PT asing di Indonesia itu minimalkan 10 miliar rupiah. Sekitar 800-an ribu US dollar ya. Nah, ini kan besar ya. Kalaupun memang bagi perusahaan besar mungkin enggak, tapi bagi perusahaan yang misalnya menengah ke bawah itu juga sangat besar. Nah, oleh karena itu ketika mereka ingin masuk ke pasar Indonesia, mereka harus pikir resiko. Nah, daripada langsung masuk ke Indonesia bawa uang mempersyaratkan itu, maka salah satu caranya adalah dengan mendirikan kantor perwakilan terlebih dahulu. Namanya Kantor Perwakilan Perusahaan Asing atau KPPA. Nah, sebenarnya ini suatu praktek yang umum. Ya, di negara-negara lain pun ada namanya representative office. Representative office bisa didirikan sebelum dia melakukan investasi ke negara itu. Nah, cuma memang di samping ada keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Nah, keunggulannya dulu ya. Nah, keunggulannya pertama, karena dia kantor perwakilan, maka tidak perlu melakukan investasi dulu. Tanpa modal dulu, artinya tidak ada persyaratan untuk membawa kapital sebesar 10 miliar rupiah. Nah, cukup untuk biaya operasional dari kantor perwakilan tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa sistem untuk pendaftarannya juga simpel sekarang. Dalam waktu 2-3 hari itu bisa selesai. Karena dilakukan dengan sistem online. Ya, ada sistem OSS yang sekarang itu semua terintegrasi. Nah, KPPA ini dianggap sebagai sama seperti dengan perusahaan, karena sekarang kemarin bisa dijelaskan bahwa di Indonesia sekarang sistem investasi itu berbasis risiko kan. Jadi izin-izin itu dipersyaratkan berdasarkan tingkat risiko. Nah, kalau misalnya kantor perwakilan itu nggak perlu ada izin-izin lagi karena memang tidak ada risiko. Nah, sehingga yang dibutuhkan hanyalah mendapatkan NIB. Kemarin kita sudah menjelaskan ya. Kemudian nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha nanti dapat, tetapi juga nanti tinggal mendaftarkan. Jadi sifatnya bukan izin. Hanya mendaftar aja. Ya, mendaftarkan KPPA-nya ini, mendaftarkan kantor perwakilan. Kalau dulu ada izin kantor perwakilan perusahaan asing. Dulu namanya izin, sekarang enggak, hanya mendaftarkan, kemudian mendapatkan nomor induk berusaha.
Karena memang semua untuk kegiatan berusaha itu terdaftar dengan memberikan nama NIB. Oke. Ya, seperti itu. Iya. Ya. Untuk KPPA ya. Ya. Nah, saya dengar untuk KPPA ini sendiri tidak diizinkan untuk berusaha atau melakukan kegiatan usaha. Nah, misalkan tujuannya kalau misalnya bukan untuk usaha, sebetulnya tujuan dari KPPA ini sendiri untuk kantor perwakilan ini seperti apa untuk keuntungan bagi orang asing? Betul. Nah, memang tadi disebutkan bahwa memang ada keuntungan awal gitu ya. Jadi proses pendirian cepat, ya. Kemudian tidak perlu biaya yang besar gitu ya. Nah, tetapi memang KPPA ini mempunyai keterbatasan kegiatan. Nah, jadi biasanya hanya sifatnya untuk sebagai penghubung, sebagai koordinator kegiatan, atau sebagai persiapan untuk pendirian PT PMA. Misalnya katakanlah sebuah perusahaan yang ingin investasi di Indonesia dalam jumlah besar, ya, maka mereka perlu memahami pasar dulu, ya, untuk melakukan survei, ya, untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana sih sebenarnya pasar. Kemudian memahami tentang hukumnya di sana, kemudian bagaimana sebenarnya selera masyarakat itu, gitu ya. Nah, mungkin katakanlah produk mereka sudah bagus, nah apakah perlu penyesuaian? Nah, informasi-informasi ini bisa dilakukan melalui koordinasi kegiatan KPPA ini. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya persiapan untuk misalnya melakukan investasi. Dan biasanya juga ini izin diberikan waktu selama 3 tahun, jadi tidak langsung terus-menerus nanti, bukan izin, pendaftaran ini mereka juga merenew ya, untuk 3 tahun berikutnya gitu. Dan memang sifatnya bisa sementara, tapi bisa juga terus-menerus diperpanjang. Nah, ada banyak perusahaan-perusahaan besar, misalnya mereka membuat kantor perwakilan itu untuk dalam rangka sebagai koordinator kegiatan aja, sebagai penghubung dengan pemerintah setempat. Misalnya katakanlah perusahaan besar misalnya mungkin Google gitu ya. Mereka punya kantor perwakilan di Indonesia, bukan mendirikan Google Indonesia. Nah, artinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Google itu diwakili oleh perwakilannya di sana. Nah, kemudian kantor perwakilan ini bisa juga ditunjuk orang Indonesia dan bisa juga orang asing sebagai kepala kantor perwakilannya. Nah, kemudian yang perlu dicatat tadi memang batasannya bahwa tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Hanya itu aja. Iya. Jadi itu memang ada plusnya, ada minusnya juga. Tapi kembali kalau untuk proses pendiriannya itu sangat simpel. Tapi juga ada juga yang namanya itu kantor perusahaan perwakilan ya untuk perusahaan perdagangan. Jadi kalau mereka ingin produk misalnya tadi untuk melakukan survei ya, mengenai rasa dan sebagainya, itu ada jenis lain juga. Tapi sebenarnya prinsipnya itu adalah kantor perwakilan, tetapi kantor perwakilan untuk perusahaan dagang. Nah, itu juga ada. Nah, perbedaannya adalah kalau KPP yang secara umum itu mereka hanya bisa buka kantor perwakilannya di ibu kota provinsi paling rendah. Tentu di ibu kota negara tentu boleh, tapi paling rendah itu kantor perwakilan. Tetapi di kota provinsi. Tapi kalau kantor perwakilan perusahaan dagang, ya itu mereka bisa membuka cabang ke lebih luas, Jadi bukan hanya terbatas kepada di tingkat provinsi, tetapi bisa juga kabupaten dan kalau memang lebih luas bisa ke daerah yang lebih kecil skopnya. Karena memang kebutuhannya untuk misalnya untuk melakukan survei, sehingga mereka butuh di suatu wilayah tersebut. Kalau untuk masalah misalnya untuk DPO-nya di sana atau mungkin karyawannya sendiri, apakah ada aturan khusus misalnya mengharuskan untuk meng-hire orang Indonesia atau hanya bisa dengan orang asing sendiri yang didispatch dari Korea atau seperti apa? Itu tergantung kebutuhan perusahaan. Tetapi yang pertama untuk DPO-nya itu bisa orang Indonesia, bisa orang asing. Gitu ya. Nah, persoalannya adalah kalau misalnya untuk mengurus, kan itu perusahaan kan harus ada mengurus mengenai masalah kewajiban yang lain ya. Nah,
tentu mereka membutuhkan orang Indonesia. Tetapi kalau memang bisa dihandle sendiri oleh satu orang DPO-nya, sebenarnya tidak ada keharusan untuk itu. Oke. Kalau mereka bisa dihandle. Tetapi coba bayangkan seorang asing ya yang sudah dikirim di sana, tapi mereka juga butuh support yang lain. Iya. Tetapi kalau misalnya itu harus, tidak ada keharusan untuk itu. Oke. Mungkin itu ya, mungkin itu ya. Jadi mungkin tentu secara detail bagaimana Iya. persyaratannya itu bisa menghubungi kita atau bertanya kepada kita melalui email. Iya. Ya, kita bisa memberikan panduan ya terkait dengan bagaimana mendirikan perkantor perwakilan di Indonesia. terima kasih atas penjelasannya. 네, 지금까지 저희가 그 인도네시아에서 GC 설립하는 거에 대해서 설명을 해드려봤는데요. 앞으로도 저희 인도네시아 관련해서 그 유익한 정보를 저희가 영상을 담아서 공유해드릴 테니까요. 앞으로도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 지금까지 법무법인 금성 인도네시아 센터였습니다. 감사합니다. 감사합니다.